Hai, gua Ultrasotix. Akhirnya nih, teaser official Ultraman Omega sudah rilis setelah 1 bulan lebih cuma disuap dengan rumor-rumor saja. Sekalinya ada leak malah berujung fake. Jadi kemarin Suburaya sudah ngerilis teaser resmi Ultraman Omega yang menampilkan 5 kaiju baru, CGI yang sekelas movie, dan BGM yang keren banget dan kerasa banget kesan heroiknya. Kalian yang habis lihat juga harusnya sudah tahu dan setuju juga sih ya. Jadi gua bakal bahas beberapa poin penting dari teaser Ultraman Omega ini. Pertama-tama kita diperlihatkan cuplikan dari siluet kemarin yang seperti yang sudah kita tahu juga. Kemudian sang MC mengucapkan catchphrase-nya Mesame no Toki. Setelah itu kita diperlihatkan bagaimana sang main karakter berubah menjadi Ultraman Omega, serta full reveal Omega secara keseluruhan beserta battle-nya dengan memamerkan 5 kaiju baru di teaser ini, dan juga battle Omega di luar angkasa yang CGI-nya ini sumpah ini sudah sekelas movie sekali coy, dan ini mengingatkanku dengan CGI movie Ultraman Decker. Gue bakal bahas nanti kenapa ini jadi diingat movie Ultraman Decker. Dan selama scene Omega ini ditampilkan, teaser ini diiringi BGM yang tipikal pembangkit semangat dan heroik banget. Kayaknya ini bakal jadi calon-calon series Ultraman yang memiliki BGM terbaik setelah Ultraman R. Terakhir ditutup dengan Ground Omega yang lagi-lagi ini keren dan berasa sangar banget. Untuk main karakter di series Omega ini bernama Sorato Okida yang diperankan oleh Shori Kondo. Sorato Okida sendiri merupakan wujud manusia dari Ultraman Omega, so dipastikan si Sorato ini human formnya Ultraman Omega, dan nama Sorato ini adalah nama dia di bumi. Sorato adalah alien berupa Ultraman yang kehilangan ingatan saat jatuh ke bumi. Ia penasaran dengan manusia, makhluk baru yang ditemuinya. Sifatnya ceria, polos seperti anak-anak, dan masih canggung saat berbicara. Saat ada kaiju muncul, kekuatannya tiba-tiba bangkit. Ingatannya tentang dirinya sebagai Ultraman dan nama-nama tentang kaiju beserta karakteristiknya perlahan kembali. Ia bisa berubah menjadi Ultraman Omega setinggi 50 meter dan bertarung habis-habisan, tapi bakal jadi sangat lapar setelah pertarungannya karena energi yang terkuras. Yap, dari deskripsi MC-nya ini terbilang fresh dan unik. Jadinya bakal ada development masif ke Sorato ini selama dia di bumi dan dengan bantuan para manusia. Meskipun dari rumor kemarin katanya bakal ada 2 protagonis utama yang bisa berubah jadi Ultraman Omega, tapi di teaser ini hanya ditunjukkan si Soratonya saja. Tapi ya kita bisa tunggu melalui pengumuman credits dan juga trailer kedua ataupun saat episodenya berjalan. Untuk aktor dari Sorato Okida ini bernama Shori Kondo, merupakan aktor yang sudah memiliki banyak jam terbang dan pengalaman di dorama. Dia di Instagram sudah memiliki 80.000 follower dan sudah verified juga. Berarti pemeran dari Sorato ini bisa dibilang aktor besar lah ya. Untuk full reveal dari Ultraman Omega nya ini gua no comment aja, udah aku bahas juga di shorts 2 minggu yang lalu. Gua fine-fine aja dengan wujudnya setelah di spam beberapa sketsa Ultraman Omega dan juga gambar yang bocor dari insider Cina. Paling tinggal nunggu wujud dari formnya saja, meskipun sudah ada 2 rumor sketsanya yaitu Rekines dan Trigalon Armor. Untuk kosen dari Ultraman Omega nya ini bernama Reticulate Beam yang tangannya yang menyilang membentuk huruf L, mirip varian kosen milik Orb Specium Superior dan Ultraman 80. Karena kebetulan 80 lagi anniversary ke-45 nih, dan di kosennya ada efek segi 5-nya persis seperti color timer Omega. Untuk transfer device Ultraman Omega ini bernama Omega Slugger dan collectible itemnya bernama Omega Meteo. Agar Sorato bisa berubah menjadi Ultraman Omega, dia harus mengsawan Omega Slugger melalui kepalanya dan mencabut Omega Meteo dari kalungnya, kemudian dimasukkan ke bagian atas Omega Slugger dan ditarik di bagian bawah agar sayap armor dada Omega terbuka pada bagian depan. Untuk ala berubahnya ini gua setuju dah, ini yang paling keren saat ini, mulai dari desainnya dan juga cara memainkannya. Tapi gua kebayang kalau Omega Sluggernya ini apakah bisa dipakai di Human Combat saat Sorato sedang tidak berubah menjadi Omega. Kalau beneran bisa dipakai Human Combat bakal berguna banget sih ya. Kaiju yang ditampilkan di teaser ini ada 5 dan semuanya ini original. Salah satunya yang sudah kita ketahui namanya adalah Rekines karena dia memiliki color timer di tengahnya. Bentuknya seperti naga dan merupakan modif dari Krigiobon. Kemudian ada kaiju laut yang jelas-jelas ini modif dari kaiju Ultraman Arc bernama Rivijira, kaiju yang punya drill di kepala, dan kaiju penguin yang bernama Peknos. Dari semua kaiju original di Omega ini terlihat cukup keren dan unik meskipun ada dari modif kaiju lama ataupun kaiju yang kemarin tayang. Dari penampilannya beberapa kaiju di Omega ini tidak selucu Ultraman Arc kemarin, jadinya balance seramnya dapat dan lucunya juga ada. Sinopsis untuk series Ultraman ini lagi-lagi terbilang fresh dan cukup menjanjikan, dimana di bumi sama
sama sekali tidak ada kaiju ataupun alien yang tinggal, tapi seketika terjadi satu alien jatuh ke bumi dan mengalami amnesia. Alien itu tidak lain tidak bukan adalah Ultraman Omega. Saat Omega di bumi, dia mengambil wujud manusia dan memakai nama Sorato. Ia juga bertemu dengan kepada manusia bumi yang merupakan makhluk yang Sorato temui pertama kali dan mencoba untuk memahami apa yang manusia lakukan. Di saat kaiju muncul di bumi, Sorato yang amnesia teringat dengan kata kaiju yang membuat alam bawah sadarnya memiliki rasa tanggung jawab dan langsung berubah menjadi Ultraman Omega untuk melawan para alien dan kaiju untuk pertama kalinya di bumi. Tak lama kemudian Sorato dan para makhluk bumi pun menjadi teman. Selama cerita berlangsung akan memberikan kesan seperti mengapa Ultraman selalu melindungi bumi. Yap, dari sinopsisnya ini sudah menarik banget karena bakal diceritakan dari awal bagaimana kehidupan Ultraman Omega di bumi dan berbaur dengan para manusia. Apalagi di bumi tempat Omega tinggal belum pernah ada sama sekali kaiju ataupun alien tinggal. Ya, kalau mau dianggap penyebab kaiju muncul karena Omega turun ke bumi, nggak salah juga sih. Tapi karena Ultraman Omega memiliki tanggung jawab, jadinya dia punya alasan untuk melindungi bumi. Terakhir adalah sutradara Ultraman Omega, yaitu Masayoshi Takesue yang pernah ngedirect Ultraman RB dan Ultraman Decker. Yap, kalau kalian lihat di bagian teaser yang CGI luar angkasa itu, yang sekilas mirip CGI movie di pas dinas melawan Ikaru Seijin, itu terlihat sekilas mirip, ya karena sama-sama didirect Takesue juga. Apalagi kaiju Rekinas yang dimodif dari Grigiobon sama-sama hasil direct Takesue juga. Jadi Takesue di Ultraman Omega ini terlihat sudah show off semua potensinya untuk series baru ini, dan gue berharap yang terbaik. Semoga beliau belajar dari kesalahannya di series yang dia garap sebelumnya, karena kelebihan sutradara ini adalah di drama manusianya. Tapi kalau soal battle ya begitulah, kadang bagus kadang biasa banget. Jadinya sepanjang episode berjalan bakal disuguhi interaksi Sorato dan orang-orang sekitar beserta development Sorato dari manusia bumi sendiri. Pokoknya wajiblah nantikan saat tayang. Ultraman Omega bakal tayang pada tanggal 5 bulan Juli 2025 di YouTube dan TV Tokyo. Seperti biasa bakal tayang simulcast dan RTV juga kebagian untuk menayangkan Ultraman Omega ini. Yap, segitu aja untuk video kali ini. Jadi menurut kalian gimana ya dengan teaser official Ultraman Omega? Kalau kalian misalnya gua ada yang salah atau kurang, boleh banget tambahin atau koreksi di kolom komentar. Terima kasih yang sudah pernah mampir. Gua Ultrazotics. Dah.